Bapak, Ibu, dan anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk bisa berta'lim bersama, belajar bersama. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, karya besar dari Imam Az-Zarnuji. Kemarin kita sudah di satu pasal yang terkait dengan keutamaan ilmu. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang menjadi niat baik dan cita-cita mulia kita dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam hidayah dan petunjuknya, dan mendapatkan taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa orang-orang tercinta yang jauh dari kita, yang berada di rumah, orang tua, om, tante, kakek, nenek, dan saudara-saudaranya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah bisirrin Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini adalah syair yang pertama yang akan kita baca. Nanti berulang-ulang supaya nanti hafal. Fungsinya apa? Nanti kalau sebagai pengingat-ingat antar sesama nanti, nah nanti bisa pakai ini. Kalau dalil ada Al-Quran, ada Sunnah, maka ada qaul al-ulama. Nah di antara qaul ulama itu ada sifatnya nasab dan ada sifatnya dia dalam bentuk sebuah syair atau qasidah. Mari dibaca bersama. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa anda nuqasidi huwal ilmul hadi ila sunnadin muda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu ala syaitani min anfi abidi. Ta'allam, maka karena keunggulan dan keutamaan dari orang yang mempunyai ilmu, jadilah kalian orang yang mempunyai ilmu. Siapa? Al-alim.
Maka ta'allam, belajarlah supaya mendapatkan ilmu. Kenapa? Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu adalah zainun, sebuah hiasan, sebuah berbentuk sekunder, tapi dia akan menjadikan orang itu enak dilihat dan menjadi mulia. Zainun li ahlihi, bagi yang mempunyai ilmu itu. Wa fadlun, dan sebuah anugerah yang luar biasa, keutamaan dari Allah. Wa unwanun, dan sebuah alamat li kulli mahamidi, bagi setiap orang yang memuji. Luar biasa orang yang mempunyai ilmu. Maka ta'allam. Syair ini itu adalah dimiliki oleh Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihima. Dengan keutamaan ilmu tadi anakku semuanya, maka tidak mudah dalam menggapai sebuah ilmu pengetahuan. Ketika sedang istirahat nyaman, dari mulai pukul 03.50 bel sudah berbunyi. Tidak nyaman tidurnya. Setelah tidak nyaman, disuruh untuk bergegas menuju ke masjid, dibangunkan satu-satu oleh petugasnya. Nyaman apa enggak? Enggak enak. Jalan menuju ke masjid dari asrama butuh sebuah perjuangan. Tidak mudah. Nyampai di masjid sambil menunggu azan, rasa kantuk juga menghampiri. Tidak mudah untuk mengusir rasa kantuk. Maka tidak salah ketika orang belajar mempunyai ilmu, dia mempunyai sebuah keutamaan dan hiasannya tersendiri. Maka orang tua ketika ditanya, anakmu sedang belajar di mana? Dengan bangganya, anak saya jauh belajarnya, di Tangerang Selatan, di Banten, di Seprong, di Serpong, mana itu? Wah, pokoknya mah jauh. Kebanggaan orang tua. Wa unwanun likulli mahamidi, dan sebagai alamat bagi semua orang yang memujinya. Kalau sudah punya ilmu, mau pakaian biasa, mau ngumpet di sebelah mana akan dicari oleh orang. Mana itu? Prof, silahkan di depan, padahal datangnya belakang. Pak Gubernur datangnya paling akhir, ditunggu oleh semua rakyatnya, paling depan dia ditaruhnya. Maka wa unwanun likulli mahamidi. Karena apa? Punya ilmu. Pak Kiai nggak usah minta disebut Pak Kiai, otomatis masyarakat nanti akan menyebut Pak Kiai, Pak Ustadz. Kemudian ini siapa ini? Bapak ini saja yang maju. Siapa yang menyebutkan? Yang tahu masyarakat itu sendiri. Karena dia adalah sebagai unwanun di kulli mahamidi. Wakun, maka ketika belajar, wakun mustafidan. Jadilah kalian sebagai orang yang mengambil manfaat. Kalau sudah kita niatkan belajar ini, nak, wakun mustafidan, maka jadilah kalian orang yang selalu mengambil faidah, selalu mengambil manfaat. Kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan, selalu tambah. Apanya? Minal ilmi, ilmunya. Karena selalu tambah ilmunya, maka jangan tanggung-tanggung. Ini tempat sudah tepat. Karena apa? Wasbah, kalian berenanglah fi buhuril fawaidi. Bukan hanya di empang, bukan di selokan, bukan di kubangan, tapi fi buhur. Bahrun itu adalah laut. Fi buhur, di semua lautan, di samudra al-fawaidi, yang isinya adalah kebaikan. Nah, ini para pencari kemuliaan yang ada di samudra luas, isinya apa? Semuanya kemuliaan, al-fawaid semuanya. Akan habiskah? Tidak bakal habis. Tafaqqah, kalau sudah punya niat dan perjuangan yang mulia, maka tafaqqah, belajar agama jangan lupa. Dari sisi akidah, bagaimana dia harus mempunyai sebuah ilmu terkait dengan akidahnya.
Tafaqqah, maka fa innal fiqha, maka sesungguhnya belajar fikih. Kemarin kita sepakati fiqhul akbar adalah tentang akidah, fiqhul asghar adalah tentang syariah. Afdhalu qaidi, belajarlah Quran hadis, belajarlah akidah, fikih dan lainnya. Karena dia apa? Afdhalu qaidi. Sebuah qaid itu adalah pemimpin, jadi yang ngatur semuanya. Qaidin afdal, jadi yang nanti ngarahin kamu, yang terbaik dari semua pemimpin itu. Siapa dia? Ya semua keilmuan tadi itu yang akan menunjukkan kalian semuanya. Ilal birri wat taqwa, kepada sebuah kebaikan dan takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjadi apa? A'dalu qasidin, dalam berbuat dia selalu adil, selalu jalan tengah. Dia akan mengerti hikmah apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, huwal ilmu, dialah ilmu, al-hadi, yang menunjukkan ila sunanil huda. Sunnatun itu awalnya adalah sunnah, tapi sanna itu adalah melakukan sesuatu. Maka sunnah adalah menjalankan sebuah pekerjaan tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka sunnah bisa jadi adalah at-thoriq, sebuah jalan. Tapi sunnah ketika dikaitkan dengan al-hadis berarti adalah af'al, perbuatan, wa aqwal, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa at-takrir, ketetapan dari Rasulullah. Tapi sunanil huda berarti adalah jalan petunjuk. Jadi disitulah sinarnya. Huwal hisnu, karena ilmu itu adalah al-hisnu, yang menjadikan benteng, yunji, yang bisa menyelamatkan, min jami'i, dari seluruh asyadaidi. Asyadid, asyiddah, yaitu sebuah sesuatu yang sangat, berarti tapi tidak nyaman karena dalam sebuah tempaan. Maka asyiddah, asyadaid itu adalah sebuah musibah atau bencana. Akan selamat dari itu semuanya. Kenapa? Fa inna faqihan wahidan, karena sesungguhnya orang yang ngerti agama, walaupun itu wahidan, satu, mutawarri'a, dia ngerti akan apa yang dia lakukan, takut akan jatuh pada sebuah keharaman, maka asyaddu, itu lebih berat, ala syaitani, bagi syaitan, min alfi abidi, dari 1000 orang ahli ibadah. Menggoda satu orang yang punya ilmu, bagi syaitan itu lebih susah daripada dia harus menggoda 1000 orang ahli ibadah. Jadi ibadah dia ikut-ikut saja, tapi yang satu ini ibadah dia memakai ilmunya. Karena apa? Ya susah payah begini cari ilmu. Nah, itu untuk syairnya dilanjutkan dengan ini. Nah, kazalika fi sairil akhlaq. Begitu juga bukan hanya sekedar ilmu yang ada di kelas, bukan hanya sekedar ilmu atau yang dia lakukan untuk sebuah ritual ibadah yang ada di masjid, bukan hanya sekedar duduk bersila memakai tasbih dan zikir, tapi yang terpenting karena kita sebagai manusia ada hak kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Apa yang harus kita lakukan? Kazalika fi sairil akhlaq. Begitu juga pada seluruh bagian kehidupan, terutama apa? Al-akhlaq, perilaku, anakku semuanya. Ibadah sudah baik, sekolah iya. Orang sekolah, orang ibadah, dia tidak mungkin sendiri. Dia bertemu dengan gurunya, dia bertemu dengan temannya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau pulang dia ketemu dengan saudaranya, kalau pulang dia ketemu dengan orang tuanya. Proses pulang menuju ke rumah, di jalan ketemu dengan banyak orang. Apa yang harus dia lakukan? Nah, maka dia harus mengetahui ini. Saya baca sampai akhir, nanti baru Bapak jelaskan. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Nahwu al-jud. Al-jud adalah sifat baiknya dalam hati, yaitu murah hati atau dermawan, al-jud. Kebalikannya adalah al-bukhlu, bakhil. Nama lain dari bakhil dalam bahasa Arab nanti adalah al-bukhlu adalah asyuhu.
Maka bakhil itu adalah orangnya yang mempunyai sifat al-bukhlu. Syahihun adalah orangnya yang mempunyai sifat asyuh. Wal jubnu, lawan dari al-jur'atu. Kalau jur'ah itu berani, maka al-jubnu dia adalah penakut. Terkadang orang menyebutnya dengan pengecut. Al-jubn, maka orangnya namanya jabban. Al-jur'atu ini nanti sinonimnya kemarin adalah asy-syaja'ah. Al-kibru, dia harus mengetahui apa itu takabbur. Wat-tawadu, dia harus mengerti, dia harus bersikap seperti apa. Apakah at-tawadu yang rendah hati atau al-kibru yang mempunyai tinggi hati. Wal ulfatu, al-ulfah itu kalau dari alif, hamzah, lam, fa, al-lafa itu merangkai. Al-ulfatu berarti kalau dia itu bisa merangkai di antara semua kawan-kawannya, dia bisa bergaul dengan baik. Itulah yang disebut dengan ulfah. Maka disebutnya dengan ramah, bisa diterima oleh semuanya. Wal iffah, al-iffah itu adalah menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Tidak ada yang tersakiti ketika orang bergaul dengan dirinya, baik ucapan maupun perilakunya. Jaga diri supaya dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Al-iffah. Wal israf, israf kalau pakai sin berarti dia adalah innallaha la yuhibbul musrifin, orang yang berlebihan, atau at-tabzir, mubazir, al-israf. Wat taqtir. Nah, taktir, qatara yuqattiru, at-taktir itu orang yang perhitungan tapi berlebihan. Jadi jatuhnya dia al-bukhlu, pelit. Nah, itu at-taktir wa ghairiha. Fa innal kibra, karena sesungguhnya dengan takabbur itu al-bukhlu, kikir, bakhil, al-jubnu, sifat penakut, wal israf, berlebihan, haram, jangan sampai dilakukan. Wala yumkinu, dan tidak mungkin at-taharruzu anha. Taharruzu min itu adalah menjaga dari, tapi taharruzu an kelas 11 ada huruf an itu pasti jauh. Maka kalau menjaga supaya jauh, terjemahan kita adalah menghindari. At-taharruzu an al-kibri, al-bukhli, wal-jubni, wal-israf. Jadi menjauhi dari semua perbuatan yang tidak baik tadi itu. Illa bi ilmiha, kecuali dengan mengetahui sifat tadi itu. Jadi bagaimana kita tahu kalau kita tidak pelajari? Kan sesuatu yang tidak baik, Pak, kok tidak pelajari? Ya, maka para ulama ada sebuah syair Arab menyatakan bahwa alimtu araftu asyarra la lisyarri. Saya belajar, saya mengetahui asyar yang tidak baik, la lisyarri, bukan untuk saya mengerjakan perbuatan jelek itu. Walakin ditawakkihi, tapi saya belajarnya supaya saya terjaga dari perbuatan jelek tadi itu. Wa ilmu ma yudadduha, kalau sudah tahu yang baik juga harus wa ilmu ma yudadduha, bisa belajar dari lawannya. Berarti kalau ada baik berarti ada yang jelek, dua-duanya diketahui. Fayaftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka wajib bagi semua manusia harus mengetahuinya. Apa? Sifat baik dan sifat yang tidak baik. Baik, saya awali dengan apa yang disampaikan, yang disabdakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan jadi contoh adalah manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qalam menyampaikan bahwa wa innaka ya Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad la'ala khuluqin azim, mempunyai sebuah perilaku
azimun, yang luar biasa agungnya. Dan kemudian Rasulullah juga menegaskan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan al-akhlak, perilaku-perilaku yang akan dikerjakan oleh manusia. Anakku semuanya, kita sebagai thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, yang kita harapkan adalah kemuliaan diri, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kepada orang tua, kita nanti akan sebagai bentuk bakti, albirru, kepada kedua orang tua. Sebagai sesama, kita ingin menjadi orang yang terbaik dari semuanya. Maka khairun nas, yang terbaik dari semua manusia, itu harapan kita. Karena anfa'uhum, yang paling berguna bagi sesamanya. Anfa'uhum linnas. Posisi kita sekarang sedang proses itu, untuk menimbun ilmu sebanyak-banyaknya, yang waktunya tidak lama. Kalau di kita, di madrasah, di sekolah itu mentok SMA, sekolah menengahnya, dilanjutkan perguruan tinggi, kemudian kerja. Setelah kerja, cara belajarnya tipis-tipis, karena sudah ada kewajiban yang lain. Apa? Menafkahi keluarga. Nah, sekarang yang free, yang kosong, yang 100% waktu dicurahkan untuk menuntut ilmu, ya sekarang ini. Sampai akil balik, sampai nanti kalian umur menjelang puluhan, yaitu menjelang 20-an. Maka jangan sia-siakan ketika menuntut ilmu tadi itu, supaya harapan dan cita-cita yang tinggi tadi itu tercapai dengan sempurna dalam lindungan Allah dan pengawalan malaikat. Maka lakukan sesuatu yang mendukung apa yang kalian impikan. Apa itu? Di sini dijelaskan bahwa al-jud wal bukhl, ada sifat kedermawanan dan juga jauhi sifat al-bakhil. Al-bukhlu, pelit, kikir. Karena apa? Karena dengan kebaikan semua akan berbalik kepada kita, orang berbuat baik. Orang berbuat baik berarti ada sebuah doa yang baik juga kepada orang yang memberikan kebaikan. Saya ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, baris ketiga. Innallaha jawadun, sesungguhnya Allah itu sangat dermawan atau maha ramah lah istilahnya. Yuhibbu al-jud, Allah itu suka akan sifat derma itu. Wa yuhibbu ma'aliyal ahad, dan Allah juga sangat mencintai al-ma'ali. Ali itu tinggi, al-akhlaq, tinggi budi pekertinya. Wa yakrahu, dan Allah tidak suka safsafaha, kebalikan dari ali, berarti rendah, sangat dibenci itu. Terkait dengan al-bukhlu dan al-jud, maka di sini kullu sulama. Sulama dalam bahasa Arab itu adalah al-mifsal. Mifsal itu dari faslun. Faslun itu dari pemisah. Dari dalam tubuh kita itu ada pemisah antara satu anggota tubuh dengan yang lainnya. Itu namanya mifsal. Disebutnya dengan sendi. Nah, ketika antara satu sendi dengan yang lainnya namanya a'dha, bagian tubuh. Minan nasi, yang dimiliki oleh manusia, alaihi shadaqah, dia harus ada sedekahnya. Kenapa? Itu yang saya kasih merah. Kullu al-mifsal min mafasil shadaqah yu'addiha, yang dia harus tunaikan syukran lillah, karena wujud syukur dia kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan. Kapan itu? Kullu yaumin tatlu fihi syams, setiap hari,
Setiap kali matahari terbit dari pagi sampai nanti menjelang terbenamnya matahari. Jadi 24 jam paling tidak ada perbuatan baik yang sudah dilakukan. Karena sedekah tidak harus dengan materi, tapi sedekah juga bisa dengan sesuatu yang baik. Maka disebutkan bahwa as-shadaqah itu adalah kullu ma'rufin, segala sesuatu yang dianggap baik itu adalah sedekah. Maka wal kalimah at-thayyibah, sebuah ungkapan yang baik itu juga sedekah. Nah, kalau setiap hari anggota tubuh kita yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan itu harus disedekahi, maka dilanjutkan Rasulullah, ya'dilu bainal isnaini, itu sedekah. Kalau ada dua orang yang bermasalah, bukan hanya sekedar musuhan, tapi karena canggung, ini antara satu teman dengan yang lainnya di kelas kaku semuanya, tidak ada komunikasi, diem semuanya. Disuruh belajar bersama, diem semuanya, karena malu antara satu dengan yang lainnya. Kalian bisa mencairkan, nah itulah sedekah kalian. Berbuat baik sehingga satu dengan yang lainnya tadi itu ada interaksi, sehingga yang awalnya malu menjadi pemberani, yang tidak tahu menjadi mengerti karena interaksi satu dengan yang lainnya. Shadaqatun. Wa yu'inu ar-rajul, membantu, a'ana yu'inu al-aun, memberikan pertolongan ar-rajula kepada seorang, ala dabbatihi, atas kendaraannya, fayahmilu alaiha, dan membawakannya dan dinaikkan kendaraannya, shadaqah. Au yarfa'u alaiha mata'a, jadi memberi tumpangan di kendaraannya, diangkatnya barang kemudian dimasukkan dalam kendaraannya, shadaqah. Meringankan orang lain, membantu orang lain, semua adalah sifatnya sedekah. Kalian lihat temannya, ini tas dipakai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu saja, sedangkan kalian dibelikan tas setiap semester. Maka lihat kawannya, nggak usah, kamu mau ini, nggak usah bilang gitu, udah ambil aja tasnya, kasih itu, bye-bye. Lihat temannya, pensil sudah beberapa senti masih dipakai, kasih, punya kamu yang lebih baik. Lihat temannya, sepatunya, jempolnya udah mulai kelihatan. Lihat temannya, celananya sudah tidak bisa resletingnya naik ke atas. Kalian punya, jadikan itu sebagai sedekah. Selama tadi itu barang yang kalian berikan kepada kawannya, kemudian tadi digunakan untuk sesuatu yang baik, maka kalian juga akan mendapatkan kebaikan itu. Itulah yang mengawal proses kalian untuk mendapatkan fid dunya hasanah, dengan cita-cita untuk gapai capaian di dunia, fil akhirati, dalam akhirat nanti, di zaman keabadian, hasan, akan menjadi baik. Dan dia nanti kalau dalam mizan perhitungan al-hisab, dia nanti juga akan berbicara. Akan lucu kalau melihat sepatunya yang tadi itu berbicara, aku diberikan kepada orang yang tidak punya sepatu olahraga, karena dia dari kampung dibekali cuman sepatu yang untuk ke sekolah. Wah, bahagianya gitu. Setiap minggu dikirim sama orang tuanya, karena tinggal di Jabodetabek, satu plastik besar isinya jajanan untuk 2 minggu ke depan. Maka jangan lupa, jangan sakiti kawannya dengan suara kriukan makanan yang sudah dibawakan orang tua, sehingga yang jauh dari orang tua bekalnya pas-pasan, kemudian tersakiti dengan bau juga makanan yang kalian makan. Maka lakukan, tinggalkan yang tidak baik. Al-bukhlu lewat, at-taqtir tadi itu juga lewat. Sudah bakhil tambah perhitungan lagi, nah, tinggalkan itu. Maka tadi disebutnya dengan mengetahui dengan yang akhlak tercela dan akhlak terpuji, itu harus. Karena dengan mengetahui akhlak tercela, supaya kita tidak terjatuh dan melakukan akhlak tercela itu.
sepele tapi melejitkan potensi yang ada di diri kalian. Sabun, sampo, temannya beli sasetan karena bekalnya juga pas-pasan. Kalian dibelikannya botolan 250 mili, nggak tanggung-tanggung, besar. Bilang saja, kalau mau pakai saja. Oh, bahagia itu. Satu, dia bersih. Kedua, menjadi wangi sehingga dia menghadap kepada Allah ketika dia sholat, ketika dia pergi ke sekolah. Dia nyaman, maka nyamannya dia, senangnya teman kalian ini, maka juga akan berpengaruh kepada kita yang memberi itu. Nah, nanti di akhir yang seperti ini adalah yang Allah sebutkan dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan sebuah rezekinya, Allah akan memberikan apa yang menjadi permintaannya, tapi la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Karena dia sudah membahagiakan orang, juga tidak disangka oleh temannya tadi itu. Ketika odolnya habis, ketika samponya habis, sikatnya pun tinggal beberapa biji itu saja, serabutnya. Tapi ini, saya dibelikan yang satu, beli langsung ada isinya 3, kamu 1, oh betapa senangnya. Diberi surprise sehingga dia mendapatkan sesuatu tadi itu. Saya ada makanan, cikinya ini saya kebanyakan, kamu 1, surprise bagi dia. Nah, kita juga akan sama, akan mendapatkan surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suka selalu memberi surprise bagi orang lain. Harusnya ini kalau saya lomba, ini saya kalah ini. Karena persiapan saya di pelatihan itu dia selalu menang. Nilainya, angkanya di atas saya. Tidak usah takut yang seperti itu. Karena Allah masih punya rahasia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan sebuah rezeki yang tidak disangka-sangka. Al-jud wal bukhl. 2 sifat yang berbeda. Satu dermawan, satu lagi al-bukhlu. Al-bukhlu akan jadi candaan dan omongan yang tidak baik dari persepsi orang sehingga doanya tidak baik. Tapi al-jud, sebuah derma yang selalu memberi sehingga orang merasa nyaman, maka doanya pun akan selalu terbaik. Maka disebutkan bahwa ainul ghadab, sebuah pandangan marah, itu akan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik untuk meresponnya. Tapi ainul mahabbah, karena dia tadi itu selalu diberi, maka dia akan tumbuh kasih sayang. Maka ain yang keluar dari tadi itu bukan yang sifatnya adalah celaan, tapi adalah sebuah kebaikan. Ini doa yang tidak diminta. Ini adalah proses sebab musabab. Karena kita berbuat baik, maka dalam hal yang lain kita butuh kebaikan, akan kembali kepada kita. Itulah yang disebut dengan kita harus belajar antara yang baik dan tidak baik, supaya ketika kita belajar yang tidak baik, kita bisa menjauhi dan tidak terjerumus dalam sebuah perbuatan yang terlarang itu. Saya lanjutkan. Wal kalimatut thayyibah as-shadaqah. Kalau tadi itu setiap hari harus bersedekah terkait dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka cukup dengan al-kalimah at-thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada temannya. Awalnya mah tidak nyapa, awalnya mah lewat begitu saja, tapi dengan permulaan salam dia nengok sehingga waalaikumsalam, ada interaksi, al-ukhuwah akan muncul. Saya tahu itu namanya siapa ya, kalau ketemu sering salam, nanti lama-lama akan bareng ngobrol karena sudah dimulai dengan salam. Assalamualaikum, kalimat thayyibah. Bercandaan, kalau belum tahu namanya, bilang saja Abdullah. Bukan, saya bukan namanya Abdullah. Siapa namanya? Nah, kakak kelas karena ingin
Akrab dengan adik kelasnya pura-pura salah namanya, padahal memang nggak tahu atau lupa. Sehingga al-kalimah at-thayyibah shadaqah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila salati shadaqah. Setiap langkah al-khutwah ila khutwah yakhtuha yang dia langkahkan ila salati shadaqah. Makanya asrama sampai sini tuh jauh nah. Kalau hujan ada sebagian masih ada selasarnya, satu lagi nggak ada. Nah, bagaimana menghindari hujan untuk ke masjid tadi itu? Subuh pula, dingin pula. Nah, itulah sedekahnya juga berlipat. Karena apa? Usaha yang dikeluarkan juga berlebih. Kalau kalian tidak tahu bahwa itu sedekah, takutnya nanti hilang begitu saja. Tapi sadar bahwa apa yang dia lakukan tadi itu adalah untuk kebaikan, maka dia juga berhak untuk mendapatkan kebaikan itu lebih cepat. Karena apa? Dia sadar. Wa yumitu al-adza 'anit tariqi shadaqah. Ama atau yumitu itu adalah azala yuzilu, al-izala, menghilangkan atau mengambil al-adza yang nanti akan mencelakai orang, 'anit tariqi, di sebuah jalan, itu juga sedekah. Maka a'la al-iman itu disebutnya dengan qaulu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, yang paling rendah itu adalah imatatu al-adza. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan bahwa iman yang paling rendah itu apa? Menghilangkan di jalan itu nanti yang akan berakibat buruk bagi orang lain. Di jalan ada sampah, dipandang tidak enak, diambil, itu imatatul adza. Takut ada yang kepleset. Masuk kamar, di depan kamar mandi ternyata basah. Temennya lupa karena buru-buru tadi mandi, diambil pel, dikeringkan, sedekah itu nah. Karena adalah sesuatu yang baik. Ke kelas, kursi mejanya masih berantakan. Kalau tidak bisa sendiri, bantu sama temannya. Pura-pura minta bantu yang sebelah itu digeser dikit. Nah, awalnya mah dia nggak ngerti, tapi karena diajak kebaikan, semuanya jadi baik. Ya. Itulah yang harus kita ketahui, sesuatu yang baik dan tidak baik. Terutama yang di awal tadi itu ada al-jud wal bukhli. Al-jud, dermawan, berarti terkait dengan sedekah, baik materi maupun terkait dengan perkataan dan perilaku kita yang baik kepada orang, itu juga sedekah. Baik, sudah 5, lewat banyak ini ya. Itu yang bisa kita pelajari pada pagi ini, dan di akhir kita akhiri sebuah hadis bahwa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jangan lupa selalu senyum, kemudian dilanjutkan dengan salam. Jangan cemberut, jangan kasih muka masam kepada siapapun ya, kecuali pada sesuatu yang jatuhnya keharaman. Apa? Pada lawan jenisnya, senyum mulu tidak hadapannya. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Bukan pada tempatnya. Maka tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Baik, kita akhiri untuk kajian pagi ini dengan membaca sholawat bersama-sama. Sholawatnya gimana itu yang biasa terakhir kita? Maulaya sholli wa sallim daiman shafa'atuhu likulli
izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.